Ini saatnya setiap lidah mengaku dan setiap lutut bertelut berkata, Yesuslah Raja, pencipta isi dunia, pemilik kehidupan kita. Dia Allah yang perkasa, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang baik, hari yang penuh sukacita, hari yang penuh dengan kemenangan. Hari di mana kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita pada saat ini, mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan biar Tuhan memimpin ibadah kita melalui online, dan Tuhan mengurapi hamba-hamba Tuhan yang melayani pada saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan, menyerahkan ibadah kami dari awal sampai dengan selesainya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Doa kami Tuhan untuk Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan mengurapi dengan dahsyat, Tuhan mengurapi dengan luar biasa. Roh Kudus memberikan hikmat, memberikan akal budi kepada hamba-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa buat Dev yang akan memimpin pujian. Tuhan juga mengurapi dengan kuasa-Mu, biarlah setiap pujian penyembahan yang dinaikkan di hadapan Tuhan menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan memberkati setiap kami. Kami dihiburkan, kami dikuatkan, bahkan kami mengalami sukacita yang datang daripada Tuhan karena kami memuji-muji Tuhan. Kami juga berdoa buat tim media yang mempersiapkan segala sesuatu. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Tuhan memakai mereka semua, memberi kekuatan dan kesehatan, memberikan hikmat yang datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah online pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Juga jemaat Tuhan, bahkan orang-orang yang tergabung, yang mendengarkan, menyaksikan siaran ibadah pada saat ini. Tuhan juga mengurapi dan memberkati mereka semua. Biarlah damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan jemaat-Mu dan mereka yang tergabung dalam ibadah online saat ini. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau juga memberkati jemaat-Mu yang akan membawa persembahan syukur, sukacita, bahkan persembahan persepuluhan Tuhan di hadapan-Mu, mengembalikan perpuluhan di hadapan Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka dengan berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati umat-Mu, Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, Tuhan memberkati ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, naikkan pujian di hadapan Raja kita yang dahsyat. Come on, datang dengan ucapan syukurmu. Angkat suaramu, katakan, now is the time. Now is the time for all people from every land to come together. Now is the moment for worship. We enter in, we'll hold in nothing. He's worthy, exalted, He's high and lifted up. Sing unto the Lord. Open up your heart, make a joyful noise in the sanctuary. Sing unto the Lord. Let us sing with love. Let the praises ring in the sanctuary. Sing
the time for a people from every land to come together. Now is the moment for worship. We enter in with holding nothing. He's worthy, exalted, He's high and lifted up. Oh yeah, sing, sing unto the Lord. Open up your heart, make a joyful noise in the sanctuary. Sing, sing unto the Lord. Let me sing with love. Let the praises ring in the sanctuary. Sing, sing unto the Lord. Open up your heart, make a joyful noise in the sanctuary. Sing, sing unto the Lord. Let me sing with love. Let the praises ring in the sanctuary. Sing, oh yeah, yeah, yeah. Come on, sing it. You gotta open up your mouth, oh yeah. You gotta open up your mouth to give Him praise. Open up your heart to give Him praise. With the holy hand on the shame in the sanctuary. You gotta open up your mouth to give Him praise. Open up your heart to give Him praise. With the holy hand on the shame. Sing, sing, sing. You gotta open up your mouth to give Him praise. Open up your heart to give Him praise. With the holy hand on the shame in the sanctuary. You gotta open up your mouth to give Him praise. Open up your heart to give Him praise. With the holy hand unashamed. Sing, sing, sing. You gotta open up your mouth to give Him praise. Open up your heart to give Him praise. With the holy hand unashamed. In the sanctuary, you gotta open up your mouth to give Him praise. Open up your heart to give Him praise. With the holy hand unashamed. Sing, sing, sing. Woo! Hallelujah. Sing unto the Lord and let me sing with love. Oh. Are you ready? Come on. Raise up your voice. Say, sing, sing unto the Lord. Open up your heart. Make a joyful noise in the sanctuary. Sing, sing unto the Lord. Let me sing with love. Let the praises ring in the sanctuary. Sing, oh yeah, hallelujah. Give Him praise, yeah, yeah. Woo. Haleluya, mari bersama pujian ini semua aja saudara sekalian. Mari kembali kita mengingat kebaikan Tuhan. Pujian hormat kami persembahkan di hadapan-Mu, Raja yang dahsyat, Allah yang setia. Oh, yeah, yeah. Berjalanlah di depanku dan tuntunku di
semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, katakan, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu Bapa. Ajar kami untuk menghitung hari-hari yang penuh dengan berkat dan penyertaan di dalam hidup. Ajar kami untuk mengerti isi hati, sebab kami tahu kemenangan sudah Kau sediakan bagi setiap hari. Kami hidup di dalam mujizat setiap hari. Ajar kami mengerti Bapa rancangan di dalam kehidupan kami. Pendekkan pujian dengan ucapan syukur dan katakan, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala perbuatan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan, seturut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan, seturut kehendak-Mu terjadilah. Seturut kehendak-Mu. Mari naikkan pujian ini, katakan, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu.
hanya padamu. Mari angkat kedua tanganmu dan sama-sama katakan, Bapakku, ajaib segala perbuatanmu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, seturut kehendakmu terjadilah. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, seturut kehendakmu terjadilah. Oh, seturut kehendakmu terjadilah. Oh, terjadi sesuai kehendakmu dalam hidup kami. Oh, indah rencanamu. Oh, yeah. Kau sediakan yang terbaik bagi kami. Rancanganmu penuh dengan damai. Oh, thank you Lord, thank you Jesus. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami percayakan firman Tuhan yang adalah kebenaran yang memberikan kami kemerdekaan. Engkau mengetahui kondisi, masalah, kesulitan, himpitan, sakit, penyakit yang dialami oleh jemaat-Mu Tuhan. Tapi kami percaya firman Tuhan ya dan amin dalam hidup kami. Firman Tuhan pasti digenapi buat setiap kami. Buka hati kami Tuhan Roh Kudus yang memberikan kami penerangan rohani sehingga kebenaran firman Tuhan bertumbuh, berakar, berbuah dan hidup kami dirubah karena kuasa firman Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan diri dipakai Tuhan supaya hamba boleh jadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom Bapak sekalian. Silakan duduk. Bulan ini kita masih berbicara tentang victory, tentang kemenangan. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh meyakini firman Tuhan, hidup dalam kuasa Roh Kudus, selalu berjalan dalam kehendak Tuhan, kemenangan selalu menjadi bagian dalam kehidupan orang percaya. How to defeat a challenge, itulah khotbah saya pada saat ini yang saya bacakan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Kisah Rasul pasal 4 ayat 17 berkata, tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. IQ hanya memberikan sumbangsi 20% bagi keberhasilan seseorang. Saya ulangi lagi saudara, yang namanya keberhasilan seseorang ditentukan hanya 20% oleh yang namanya kecerdasan intelektual yang disebut dengan IQ. Banyak penelitian membuktikan banyak orang-orang yang memiliki IQ yang disebut dengan genius, IQ yang tinggi, tapi mereka tidak berhasil. Kenapa? Karena ternyata itu seperti kayak sebuah fenomena gunung es. Di bawahnya ada yang namanya kecerdasan emosional, ada yang namanya kecerdasan sosial, ada yang namanya kecerdasan spiritual, dan kecerdasan menghadapi tantangan. Jadi ada IQ, EQ, SQ, dan Q.
QQ, itu main QQ, main kartu gaplek saudara ya. Dan ternyata yang namanya IQ hanya memberikan sumbangsi 20% buat keberhasilan seseorang. Ini kabar baik buat kita saudara. Selalu saya katakan demikian. Kenapa? Karena seringkali kita minder. Karena IP kita rendah. Kita merasa kadang-kadang, aduh gue kok gak kayak teman gue ya. Yang IQ-nya hebat, luar biasa, cepat nangkep. Gue kok kayak tell me telat mikir. Jangan khawatir saudara. Tuhan itu Tuhan Maha Adil. Karena kenapa? Karena ternyata orang-orang yang berhasil bukan hanya karena IQ-nya tinggi. Tapi dia punya kecerdasan yang lain. Nah salah satunya diteliti oleh Paul Stoll. Saya sering bagikan saudara hasil penelitian Paul Stoll dengan istilah yang disebut dengan adversity question. Adversity question adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan menghadapi tantangan. Nah di dalam bukunya dia membagi orang kalau menghadapi tantangan seperti kayak seorang pendaki. Dia membagi 3 kelompok atau 3 jenis, 3 kategori. Yang pertama ada yang namanya quitters, ada yang kedua namanya campers, ada yang namanya climbers. Jadi ketika orang menghadapi tantangan, challenge, diibaratkan seperti orang mau naik gunung. Saya nggak tahu apa Bapak Ibu sekalian pernah punya pengalaman naik gunung. Dulu waktu saya SMA saya pernah naik gunung gede. Dan setelah saya naik gunung gede saya nggak pernah naik lagi gunung gede. Hanya ke Gunung Sahari atau ke Gunung Agung nama toko buku. Kenapa saudara? Karena ketika saya naik gunung gede waktu itu tantangannya luar biasa. Bayangkan berjam-jam kita harus nanjak. Nggak ada turunan hanya naik. Itu bukan 5 menit, bukan 15 menit, bukan 30 menit. Tetapi berjam-jam saya ingat tuh mulai mendakinya jam 8 malam. Sampai di puncaknya jam 1 siang. Kami sampai tidur di jalanan saudara. Di jalan setapak untuk naik ke atas puncak. Itu gunung gede saudara. Saudara, jadi saya bisa membayangkan. Kalau orang menghadapi tantangan disebut ya oleh Paul Stoll. Ini adalah orang-orang yang punya kemampuan menghadapi atau kecerdasan menghadapi tantangan. Apa itu quitters? Quitters adalah orang yang ketika menghadapi tantangan dia keluar dari rencana untuk mendaki. Karena kenapa? Karena dia merasa gunungnya terlalu tinggi, nggak mampu. Jadi kadang-kadang ini cuma persepsi. Karena dia lihat gunung gede ya atau dulu Gunung Pangrango, gunung gede yang kami mesti naik. Itu bagusnya kami naik waktu itu malam hari. Kalau siang hari mungkin kami rada-rada gentar. Saudara, kenapa? Karena seringkali orang pas lihat gunung begitu tinggi langsung berpikir, saya sanggup apa enggak? Sama seperti orang Israel pas lihat yang namanya Goliat yang tingginya 6 hasta sejengkal, sanggup apa enggak? Saudara, itu namanya quitters. Quitters adalah orang-orang yang nyerah, yang langsung stres. Kadang-kadang orang yang seperti begini saudara pakai narkoba. Orang-orang yang seperti ini tuh hidupnya 4L. Letoy, lesu, loyo, lunglai. Orang-orang yang seperti ini tuh hidupnya gak bahagia. Selalu tertekan, selalu stres. Ketika harus menjalani PSBB jilid kedua. Mulai lagi gelisah, mulai lagi bingung gimana nih. Restoran saya, toko saya, bisnis saya, penghasilan saya, karir saya. Aduh, saudara, orang yang seperti ini biasanya tidak akan pernah menang menghadapi tantangan. Yang kedua ada yang namanya campers. Campers adalah orang-orang dia mulai mendaki. Tetapi ketika sampai di kaki gunung, ketika sampai di nggak sampai di tengah-tengah lah kaki gunung, rasanya sudah mulai nyerah. Ya, akhirnya mereka turun atau kadang-kadang beristirahat, bikin camp, makanya disebut dengan campers. Jadi dia nggak sampai ke puncak gunung, dia hanya sampai di kaki gunung. Orang-orang seperti ini permulaannya semangat, woi dengar khotbah, amin. Ya doa, tapi cuma berlangsung 1-2 minggu, 1 bulan, berhenti. Setelah itu dia nyerah. Setelah itu dia berkata buat hamba Tuhan pendeta, Pak Pendeta udah dah, saya nyerah aja deh. Gak bisa suami saya bertobat, udahlah Pak Pendeta, gak usah doain penyakit saya mau mati aja. Saudara, orang-orang yang seperti ini disebut sebagai campers. Tetapi ada yang namanya climbers. Climbers adalah orang-orang yang punya kecerdasan yang tinggi menghadapi yang namanya tantangan, gunung persoalan, gunung sakit penyakit, gunung hutang piutang, itu dia daki, dia taklukkan. Saudara, yang namanya climbers dia selalu mendaki dan sampai ke puncak. Karena kenapa saudara? Karena dia tidak menyerah. Pertanyaannya, are you the quitter, the camper, or the climber? Menurut survei saudara, katanya orang-orang yang disebut sebagai campers itu 54%. Jadi ada banyak orang saudara, 50% lebih. Permulaannya semangat, permulaannya bergairah. Sama seperti kadang-kadang pas kita mulai ibadah online banyak yang semangat. Waduh,
exciting. Lama-lama mulai lemes juga. Mulai ada yang berkata, Pak, kapan kita ibadah lagi, Pak? Aduh, Pak, PSBB-nya kok berkelanjutan. Jadi ada orang-orang yang pemulanya semangat. Yang berkata, saya yakin, Pak, saya pasti diberkati Tuhan. Saya pasti bisa mengalahkan tantangannya. Saya pasti, Pak, bisa hidup dalam Tuhan. Saya yakin, Pak, saya bisa jadi pemenang. Mengalahkannya namanya keinginan daging saya. Tapi ada banyak orang, saudara, yang jadi quitters juga. Nyerah 18%. Tetapi saudara harus jadi climbers. Ini jumlahnya memang tidak banyak. Hanya 28%. Tetapi biarlah kita menjadi orang-orang percaya yang menjadi pemenang. Yang mengalahkan tantangan. Apapun masalah, persoalan, kesulitan, himpitan. Kita harus jadi pemenang. Karena Yesus Kristus telah memberikan kita kemenangan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana kita dapat mengalahkan tantangan dalam hidup? Yang pertama, kita harus punya keyakinan iman. Saudara-saudara, ketika para rasul Yesus Kristus diperintahkan tidak boleh lagi beritakan mengajar dalam nama Yesus. Tetapi saudara, yang namanya Petrus, Yohanes berkata begini, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka dilarang, saudara, tidak boleh lagi mengajar berbicara dalam nama Yesus. Saudara, Petrus sebenarnya punya pengalaman yang buruk. Pengalamannya apa, saudara? Saudara pasti tahu. Petrus pernah menyangkal Tuhan. Dikatakan dalam Lukas 22 ayat yang ke-6, saudara. Dia menyangkal, ayat 61. Dia menyangkal Tuhan, saudara. Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, nubuatan kepada Petrus. Dan ternyata saya suka mengatakan, saudara, Petrus adalah orang yang sangat extrovert, sangat responsif. Petrus itu selalu ngomong dulu baru mikir. Jadi Petrus pernah berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kalau perlu nyawaku kuberikan kepadamu. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus harus punya pengalaman iman dulu. Petrus harus diproses dulu. Kadang-kadang dalam hidup kita, saudara, Tuhan izinkan kita bisa mengalami kekalahan. Kita bisa mengalami masalah. Kita bisa mengalami berbagai macam persoalan. Tujuannya apa, saudara? Itu bagian proses dalam iman kita. Saudara, Tuhan izinkan ada pengalaman yang menyakitkan. Tetapi puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus kasih pengalaman iman kepada para murid, termasuk kepada Petrus dan Yohanes dan kawan-kawan para murid yang lain. Karena Tuhan Yesus membuktikan berulang kali, menampakkan diri berulang kali bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Murid-murid semua dalam keadaan takut karena kenapa mereka melihat Yesus ditangkap, diadili, sehingga akhirnya namanya Petrus pun juga ketakutan. Saudara, tapi puji Tuhan, haleluya, kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Yesus Kristus membuktikan berulang kali. Saya pernah khotbahkan, saudara boleh buka di channel YouTube ini khotbah saya, saudara, tentang bukti kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus membuktikan berkali-kali kebangkitannya. Ini membuat saudara para murid punya keyakinan, makanya Petrus berkata begini, sebab tidak mungkin bagi kami, Kisah Rasul 4 ayat yang ke-20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Keyakinan iman kita karena kita punya pengalaman iman. Proses kita menjadi orang percaya harus melalui sebuah pengalaman iman. Bagaimana seorang menjadi orang Kristen? Banyak orang jadi Kristen, saudara, kalah menghadapi tantangan karena dia jadi Kristen berdasarkan kelahiran. Ketika lahir dalam keluarga Kristen, namanya langsung nama Alkitab. Apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, 1-2 Korintus, ya, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius. Saudara, ada banyak orang Kristen seperti saya dulunya. Ya, lahir jadi orang Kristen, akibatnya saya punya pengalaman iman, saudara, dalam Kristus. Ya, dulu-dulu ya, walaupun sekolah Kristen, orang tua saya melayani gereja, saudara. Tetapi saya harus punya pengalaman iman. Supaya apa? Supaya saya menjadi orang Kristen yang kuat, yang teguh. Menghadapi tantangan, persoalan, masalah. Saya harus punya pengalaman iman dulu. Sudah tahu dalam jemaat Laodikia, dalam Wahyu pasal 3 ayat 15-16. Ditegur oleh Tuhan Yesus. Mereka adalah Kristen karena kelahiran. Sudah tahu kita Wahyu itu adalah Kristen generasi kedua. Yohanes mendapatkan wahyu dari Tuhan Yesus dan menyampaikan kepada 7 jemaat. Dan 7 jemaat itu adalah jemaat yang disebut dengan the second generation Christians. Apa yang terjadi dengan jemaat Laodikia? Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam
kuku. Saya suka baca begitu saudara. Karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Banyak orang-orang Kristen di dunia sekarang saudara, Kristennya karena kelahiran. Makanya kalau saudara lihat peta negara-negara yang mengadopsi ya yang namanya LGBT, saudara lihat itu negara-negara saudara yang mayoritasnya itu Kristen. Justru negara-negara yang mayoritas Kristen yang melegalkan yang namanya LGBT. Pernikahan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Padahal Alkitab jelas menentangnya, Alkitab menolaknya saudara. Saya tidak bicara soal masalah ini secara mendalam, saudara boleh melihat beberapa bagian pelajaran saya saudara yang lain tentang hal ini. Tetapi saudara, saya menemukan kalau kekristenan hanya sebuah kelahiran saja, maka ketika ada perubahan zaman, ada tantangan, ada challenge, ada masalah, ada sakit penyakit, dia kalah. Saudara, Tuhan Yesus cara mengajar beda dengan pelajaran masa kini. Masa kini kan banyak teori. Ya, orang belajar di sekolah teologi S1, S2, S3, S mampo, S pompong, S teler, itu kebanyakan teori. Ahli-ahli Taurat mereka harus menguasai 613 peraturan agama. Tetapi saudara, Tuhan Yesus pernah mencela yang namanya ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Mereka bisa mengajarnya tetapi tidak melakukannya. Dalam Matius 23, Tuhan Yesus berkali-kali berkata kepada ahli Taurat, orang Farisi, celakalah kamu, celakalah kamu. Hai kamu orang munafik, hai kamu orang munafik. Kenapa? Karena mereka hanya tahu teori tapi tidak mempraktekannya. Cara Tuhan Yesus mengajar, saudara boleh lihat dalam Yohanes 11 ayat 14-15 saudara, adalah apa? Tuhan Yesus mengajar melalui pengalaman iman. Peristiwa Lazarus yang mati, Tuhan Yesus sengaja tidak datang untuk menyembuhkan Lazarus ketika sakit. Murid-muridnya juga bingung. Tetapi Tuhan Yesus berkata begini dalam Yohanes 11, 14, 15. Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikianlah lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Supaya kamu dapat belajar percaya. Saudara, ada sistem yang saya suka jelaskan saudara. Sistem anchoring. Sistem anchoring ini adalah seperti sebuah saklar dalam diri seseorang. Yang jika ditekan secara otomatis akan membawa seseorang pada pikiran positif. Penuh motivasi, penuh gairah dan kebahagiaan. Ini teknik-teknik psikologi modern. Tetapi saudara, teknik anchoring ini adalah caranya dengan mengingat sebuah pengalaman yang penuh gairah, motivasi dan kebahagiaan. Jadi orang seringkali saudara, hidupnya ketika menghadapi tantangan, dia tidak punya anchoring atau tidak merefer, tidak mengingat, tidak mengenang peristiwa yang pernah dialami secara luar biasa. Jadi ada banyak orang saudara ketika mau menghadapi tantangan, ujian, interview, ya, apapun juga yang diingat adalah pengalaman-pengalaman buruk. Ini yang sering kali saudara ada banyak orang Kristen kalah menghadapi tantangan. Karena kenapa saudara? Karena yang dilihat, yang diingat, yang dikenang, yang ada dalam pikirannya adalah apa? Yang dilihat adalah pengalaman-pengalaman masa lalu dalam pikirannya. Bayangan pikirannya masa-masa trauma. Waktu masih kecil sering dimarahin, waktu masih kecil sering kali diledekin temen, sering dibully, di sekolah dia mendapat nilai yang buruk. Dan banyak perkara saudara yang buruk, itu yang selalu dikenang. Padahal saudara, Tuhan mau kalau Tuhan proses kita, memberikan kita pengalaman iman itu menjadi referensi. Jadi Klein, saya suka cerita kesaksian ini dulu adalah dosen di tempat dulu saya kuliah saudara. Jerry Klein itu survive dalam perang Vietnam ketika ditahan oleh tentara Vietcong. Itu karena kenapa? Karena dia mengingat pengalaman dirinya waktu di sekolah minggu. Jadi dia survive gara-gara nyanyi lagu sekolah minggu. Makanya orang tua harus selalu bawa anak-anak kita untuk tetap ibadah dalam suasana yang seperti begini. Ya, kita punya ibadah online yang bisa diakses mulai jam 9. Saudara, jadi Jerry Klein itu ketika disiksa oleh tentara Vietcong, musuhnya Amerika dalam perang Vietnam, disiksa siang dan malam. Padahal waktu itu dia nggak rohani banget. Dia juga hampir nggak pernah ke gereja lagi. Hanya waktu dia masih kecil, masih remaja. Tetapi dia mengingat lagu sekolah minggu. Ini yang disebut saudara pengalaman iman. Saudara, ada banyak orang dalam hidupnya dia kalah menghadapi tantangan karena nggak punya pengalaman iman. Karena pada orang namanya John Hus. John Hus ini dia
memberikan hidupnya saudara untuk mempertahankan kebenaran. Dia disebut sebagai salah satu pelopor reformasi gereja. Dia punya keyakinan iman. Kenapa? Karena dia mengalami pengalaman iman. Dia mengalami pengalaman di mana dia mengalami saudara hidup dalam Kristus. Sehingga waktu itu gereja menganggap dia sebuah penyesatan saudara. Dibakar hidup. Namun kemudian hari gereja Katolik menyesali dan mohon maaf. Saudara, di dunia ini ada ratusan juta saudara orang yang menderita bagi nama Kristus. Tapi kenapa mereka menang atas tantangan? Karena orang-orang Kristen yang punya pengalaman iman saudara. Yang membuat dia punya keyakinan. Yang membuat sungguh-sungguh dia yakin Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Sampai mati pun dia tidak menyangkal imannya. Pertanyaannya bagaimana pengalaman iman? Memberikan kita kemenangan iman. Saudara, yang pertama catat setiap mujizat Tuhan. Catat. Tadi kan saya singgung, banyak orang tuh mengingat pengalaman buruk dalam hidupnya, trauma masa lalu. Buang itu semua. Ya, bersihkan pikiran saudara. Tengking, usir dalam nama Tuhan Yesus. Catat setiap mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup. Kami di rumah punya yang namanya toples, itu menulis berbagai macam mujizat pertolongan Tuhan. Ya, istri saya punya sendiri, Gabriel punya sendiri, dan saya juga. Terus ketika punya masalah, saudara, kita rubah. Change fokus. Kita buka tuh catatan. Kita ingat kembali, oh iya. Waduh, dulu saya pernah punya masalah keuangan yang berat. Saya dulu punya masalah kantor. Yang waktu itu benar-benar saya punya tekanan yang luar biasa. Tapi saya ingat waktu itu saya doa. Saya bergumul dan Tuhan tolong. Jadi rubah fokus. Buka catatan, kembali miliki iman, keyakinan seperti itu. Kita bicarakan dengan istri, bicarakan dengan suami, bicarakan orang sekeliling kita, bicarakan dengan orang tua kita, bicarakan dengan komunitas iman kita. Maka saya percaya pengalaman iman itu akan membuat kita punya keyakinan iman. Dan keyakinan iman kita membuat kita mampu menghadapi setiap tantangan dan menang. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, kita harus punya komunitas iman. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 23 saudara. Petrus dan Yohanes sharing sama teman-teman mereka. Siapa mereka? Orang-orang percaya di Yerusalem. Sudah tahu dalam Kisah Para Rasul ketika Petrus berkhotbah dari 120 orang ada 3.000 orang percaya. Gereja Yerusalem adalah gereja yang punya komunitas. Alkitab katakan mereka selalu bersekutu tiap-tiap hari saudara. Entah di bait Allah atau di rumah mereka masing-masing. Yang kedua untuk menghadapi yang namanya tantangan. Dan kita bisa menang. How to defeat a challenge. Kita harus punya community of faith. Komunitas iman. Kisah Rasul 4:23 saudara jelas mengatakan mereka sharing. Petrus dan Yohanes sharing kepada teman-teman mereka. Saya mengutip perkataan dari seorang motivator yang hebat katanya Jim Rohn. Jim Rohn mengatakan begini. You are the average of the 5 people you spend the most time with. Kita adalah rata-rata dari 5 orang di mana kita biasa menghabiskan waktu dengan mereka. Kalau saya mau tahu seseorang, sebutkan 5 orang yang biasa kita sering chatting, sering sharing, sering cerita masalah, sering begaul. Ya walaupun sekarang ada yang namanya pembatasan secara fisik, tapi kita masih sering chatting sama dia. Kita mungkin sering telepon-teleponan. Siapa 5 orang itu? Kenapa? Karena komunitas kita, orang-orang di sekeliling kita, orang-orang pergaulan kita itu memberikan pengaruh. Minimal ada 7 pengaruh komunitas terhadap hidup seseorang. Yang pertama dari segi motivasi, perilaku, komitmen, penilaian, minat, pengetahuan, dan keyakinan. Makanya kalau saudara mau olahraga, saudara harus punya komunitas. Saudara juga demikian sebagai orang percaya. Kalau mau bertumbuh iman saudara harus punya komunitas. Kebanyakan zaman sekarang kan kita terlalu individualistik. Lulu gue. Kadang-kadang orang di gereja itu lost in the crowd. Dia seperti saudara terhilang di tengah kerumunan. Kadang-kadang ada banyak gereja saudara. Jemaatnya bisa banyak tetapi ya anggota jemaatnya enggak punya komunitas. Dia hanya bergereja saudara. Dia hanya berjemaat, dia hanya beribadah. Tetapi dia tidak punya yang namanya komunitas. Saudara, komunitas dalam diri seseorang itu memberikan pengaruh. Contohnya kalau saudara mau beli handphone. Saya mau tanya, apakah saudara sekarang bikin riset? Enggak. Seringkali orang mau beli sesuatu, apapun juga.
Itu karena kita lihat teman kita, bagus ya handphonenya, boleh saya pinjam nggak? Gitu ya, nggak pinjam 3 tahun, itu mah bukan minjem, minta namanya ya. Aduh bagus ya bajunya, ya nggak, beli di mana? Beli online gitu ya. Aduh nih makanannya enak kelihatannya, boleh coba nggak? Aduh mana nih, kan kita selalu begitu. Kadang-kadang orang bergereja juga begitu. Ya, dia tanya, kamu kalau ibadah ikut ibadah yang mana? Oh, saya di sini, ya Kak. Gitu. Udah, apalagi kalau teman kita itu kasih promosi gitu ya Kak. Waduh, kita tertarik. Itu pengaruh komunitas. Saudara, bahkan kebahagiaan seseorang saya temukan. Itu tergantung komunitasnya. Kita berkata berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berjalan orang berdosa, yang tidak dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terjemahan bahasa Inggrisnya dari Amplified Bible berkata, blessed, ya, diberkatilah, fortunate, prosperous, favored by God. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak berjalan, do not walk in the counsel of the wicked. Saudara-saudara, dari penelitian yang Christian Sword ada 8 kualitas, quality characteristics of a growing church. Gereja yang bertumbuh itu punya 8 kualitas. Lihat yang nomor 8. Nomor 8 itu namanya loving relationship. Sudah ditemukan saudara, gereja di China itu karena punya loving relationship. Miracles numbers dari Chinese Christians itu luar biasa saudara. Kenapa? Karena walaupun mereka dalam tantangan, tekanan, masalah, persoalan. Karena saudara tahu pasti yang namanya pemerintah China tidak seperti banyak negara di dunia saudara. Yang bisa memberikan kebebasan dalam beragama. Ya, tapi beberapa tahun yang lampau saya tidak tahu keadaannya di China. Tapi data yang saya baca saudara, ada banyak orang Kristen mengalami tekanan. Namun karena mereka punya komunitas iman yang kuat. Mereka punya namanya house churches, gereja rumah. Itu buat mereka terus bertumbuh. Di Korea juga sama. Yoido Full Gospel Church menjadi gereja yang disebut sebagai gereja lokal terbesar saudara di dunia, pernah dicatat. Kenapa? Dibangun dari kelompok-kelompok kecil. Dibangun dari komunitas-komunitas kecil. Saudara-saudara, seorang hamba Tuhan namanya Cesar Castellanos di Bogota, Kolombia. Juga bangun gereja yang besar saudara. Kenapa? Karena dia bangun dari namanya cell group. Seorang kalau menjadi gembala, menjadi hamba Tuhan, itu syaratnya harus bisa pimpin sel dalam jumlah ratusan. Saudara-saudara, komunitas iman apa yang harus kita miliki? Saya mau bicara begini saudara, bukan berarti kita anti bergaul dengan orang-orang di luar gereja. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara punya komunitas iman yang tidak memberikan support saudara ketika ada tantangan, saudara harus hati-hati dalam komunitas itu. Kenapa saudara? Karena komunitas iman yang harus kita perlukan adalah yang pertama, komunitas yang berdoa bagi kita. Yang kedua, komunitas yang percaya pada firman Tuhan. Dan yang ketiga, komunitas yang percaya pada mujizat Tuhan Yesus. Kalau komunitas kita ibu-ibu hanya ngomongin ya merek baju, merek sepatu, merek tas ya enggak, gitu ya enggak, merek masker ya enggak, merek ya lepen setik apa aja ya enggak, ngomongin orang, ngomongin ini, ngomongin enggak jelas gitu ya enggak. Pas kita punya masalah kita enggak berani ngomong, karena kenapa? Karena kita tahu komunitas kita ini kalau kita punya masalah kita ngomong, kita diomongin berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, berabad-abad. Saudara-saudara, saya dorong jemaat Tuhan. Walaupun kita masih mengalami yang namanya physical distancing. Tapi saudara harus punya komunitas iman. Saudara harus punya orang-orang yang bisa berdoa buat saudara. Orang-orang yang memberikan firman Tuhan menguatkan saudara. Dan orang-orang yang mengajak saudara mengalami mujizat Tuhan Yesus. Dan saudara akan menjadi pemenang apapun tantangan dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, kita harus saudara menjadi orang percaya yang punya kekuatan iman. Kekuatan iman ini penting saudara. Karena kenapa? Karena setelah mereka punya komunitas yang berdoa, apa yang terjadi? Kisah Rasul 4 ayat 31. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Rasa takut itu dihasilkan dari bagian otak yang namanya amigdala. Ini bagian otak saudara yang merespon setiap ancaman.
Dengan memiliki rasa takut ini, katanya otak ini akan membuat kita berusaha mencari cara untuk mempertahankan diri dan bertahan hidup. Tapi bagaimana manusia menghadapi ancaman? Nah, saya menemukan 3 kelompok besar. Kalau manusia menghadapi tantangan, ancaman, persoalan, beban berat dalam hidupnya. Yang pertama, ada yang disebut dengan filsafat humanisme. Apa ini? Manusia mampu menghadapi tantangan, masalah, persoalan dalam hidupnya. Kalau manusia memakai namanya prinsip, keyakinan, filosofi humanisme. Kita berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Manusia sangat-sangat terbatas. Makanya dalam suasana yang seperti begini kita menemukan ada banyak orang pakai narkoba. Artis-artis bolak-balik ditangkap pakai narkoba. Kenapa? Karena pakai kekuatan sendiri. Yang kedua, nah ini ada orang yang pakai kuasa gelapan, okultisme. Saya mau kasih tahu saudara, minggu lalu saya khotbahkan saudara bagian ini. Dan saya mengatakan yang namanya iblis itu penipu. Jangan pernah mau percaya sama yang kuasa iblis. Karena kenapa? Karena kita percayakan kuasa Tuhan yang disebut dengan teisme. Teisme dari kata theos. Theos adalah Allah. Jadi teisme adalah orang-orang yang percaya kepada kuasa Allah. Petrus kita baca dalam Lukas pasal 22 ayat 61 yang gagal. Tetapi kita lihat dalam Kisah 4 ayat yang ke-7. Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kekuatan imannya. Bukan karena Petrus pandai ngomong. Bukan karena Petrus punya kepandaian di dalam segala hal yang berkaitan dengan potensi dirinya atau kepribadiannya. Tetapi karena Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada orang yang namanya Justin Martyr atau Justinus Martyr. Dia seorang filosof ahli pidato yang dulunya selalu mencela orang Kristen. Tapi singkat cerita saudara, dia menjadi orang percaya. Gara-gara apa? Gara-gara Justinus Martyr ini melihat orang-orang percaya punya kekuatan yang luar biasa. Secara filosofis. Nggak mungkin ada orang yang bisa bertahan. Karena sudah tahu dalam sejarah kekristenan orang-orang Kristen di awal-awal kekristenan itu mengalami aniaya yang luar biasa. Dan dalam sejarah gereja selalu dikatakan yang namanya aniaya penderitaan itu jadi propaganda. Jadi promosi, jadi kesaksian. Jadi surat Kristus yang tertulis sehingga orang-orang yang belum percaya lihat. Wih, kok begitu luar biasa ya. Orang-orang Kristen ditangkap, dianiaya, dijadikan santapan binatang buas. Orang-orang Kristen disalib. Orang-orang Kristen mengalami penderitaan oleh kaisar-kaisar Romawi yang kejam. Tapi mereka tetap percaya kepada Kristus. Justinus Martyr mulai berpikir. Kalau mereka tidak sungguh-sungguh punya kekuatan yang luar biasa. Yang extraordinary. Gak mungkin mereka seperti itu. Akibatnya saudara, dia tanggakan semua kepintaran filsafatnya. Dan dia mulai meminta saudara, ya semacam kayak kerinduan dalam dirinya. Dan menjadi orang percaya. Dan setelah itu dikenal sebagai seorang martir. Makanya namanya Justinus Martyr. Saudara, kekuatan iman orang percaya. Karena kuasa Roh Kudus itu mampukan saudara sampai hari ini. Gereja-gereja mengalami aniaya seperti di Nigeria. Nigeria is one of the world's most dangerous countries to be a Christian. Jadi orang Kristen di Nigeria itu sangat-sangat berbahaya. Oh, thousands of men and women and children have been killed in Nigeria. Kenapa? Karena iman mereka pada Kristus. Tapi sudah lihat data ini. Gereja di Nigeria ada namanya The Redeemed Christian Church of God. Itu jemaatnya 2 juta orang. Ada gereja yang namanya Living Faith Church Worldwide. Itu jemaatnya saudara punya gereja bisa sampai puluhan ribu, 50 ribu orang bisa masuk. Ada yang namanya Dunamis International Gospel Center. Itu punya gedung gereja 100 ribu tempat duduk saudara. Itu semua terjadi bukan karena kekuatan, kemampuan manusia. Tetapi karena kuasa Tuhan. Roh Kudus yang Tuhan berikan buat orang-orang percaya. Roh Kudus yang mau hidup orang-orang percaya. Di mana kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga kita menjadi orang-orang percaya. Yang menghadapi tantangan dan menang. Apapun tantangan, masalah, persoalan. Kalau kita punya kekuatan iman karena kuasa Roh Kudus. Kita jadi pemenang, lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Bagaimana kita memiliki kekuatan iman? 1, memiliki selalu kesehatan dalam berdoa. Kisah 4:31. Dan selalu dipenuhi Roh Kudus. Sudah baca dalam Kisah Para Rasul. Gereja orang-orang percaya selalu
dipenuhi oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Saya simpulkan saudara khotbah saya bagaimana kita dapat mengalahkan tantangan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tantangan apapun yang kita hadapi saudara. Yang pertama, kita harus punya keyakinan iman. Itu yang pertama saudara. Kita harus punya keyakinan iman berdasarkan pengalaman iman kita. Bukan sekedar kita sudah yang mau gereja, tapi kita mau diproses iman kita. Sehingga kita sungguh-sungguh punya keyakinan iman yang kuat. Yesus Kristus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus punya komunitas iman. Yang selalu berdoa, yang selalu menguatkan kita dengan firman Tuhan. Yang selalu bicara tentang mujizat Tuhan. Dan yang ketiga saudara, kita harus punya kekuatan iman. Karena kuasa Roh Kudus yang percaya, katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdiri bersama, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena tidak kebetulan kalau kami bisa beribadah pada saat ini. Walaupun secara online. Tapi kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan memberikan kami kekuatan. Saat ini Tuhan mungkin ada jemaat Tuhan yang menghadapi sakit penyakit. Ada yang sedang mencari pekerjaan. Ada yang harus bekerja di rumah. Ada yang harus belajar di rumah. Ada di antara kami mungkin saat ini mengalami masalah keuangan. Masalah sakit penyakit. Masalah tantangan-tantangan yang lain dalam hidup. Tapi kami percaya Tuhan. Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang telah memberikan kami penolong, Parakletos, Roh Kudus, sehingga kami dimampukan bukan dengan kuat dan gagah kami sebagai manusia, tetapi karena Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Allah yang memberikan kami kemampuan menghadapi segala macam tantangan, sehingga kami yakin Tuhan, tantangan masalah apapun yang kami hadapi, kami yakin Tuhan kami sudah jadi pemenang dan lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Kami juga bersyukur Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada Ibu Rita Pangke, ada saudara kami Nicholas Hasyando. Kami juga berdoa buat saudari Haldila, adik Benici Azali. Kami berdoa juga untuk Chandra Tampu Bolon, saudari Lani, adik Joel Waluyo. Kami juga berdoa untuk Bapak Risang Wibowo, Ibu Korina Dolok Saribu, dan Pak Sugitomo. Tuhan berkati saudara kami yang berulang tahun ini. Tuhan jagai. Mungkin ada di antara kami saat ini, saudara kami ini yang punya masalah pergumulan. Kami percaya pada waktu kami berulang tahun, kami diingatkan akan kasih Tuhan yang telah melihara hidup kami. Dan kami percaya pada hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun mendatang ada pemeliharaan Tuhan, ada penjagaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kemenangan yang dari Tuhan menyertai hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Walaupun situasi belum selesai kami menghadapi pandemi COVID-19. Tapi kami tetap berkata dengan iman. Shalom bagi Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Kami tetap berdoa untuk para tenaga medis, para dokter perawat, dan pasien yang dirawat. Kami terus berdoa Tuhan. Supaya mereka tetap mendapatkan kekuatan. Tuhan berikan kekuatan pada mereka. Dan angka kesembuhan di Indonesia dari COVID-19 ini semakin tinggi, semakin meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang jemaat-Mu berikan. Persembahan pelayanan diakonia, peduli, misi. Bahkan jemaat Tuhan mengembalikan miliknya Tuhan yaitu persepuluhan. Tuhan kuduskan persembahan yang jemaat membawa dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadahnya Tuhan, kami mohon berkat khusus dari Bapa di sorga. Mari saudara, angkat tangan saudara. Percaya setiap tangan yang terangkat adalah tangan Tuhan yang menopang saudara. Sehingga tantangan, persoalan, apapun masalah yang di hadapan kita, Tuhan menopang kita, memberikan kita kekuatan secara ajaib. Mari kita aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung beribadah bersama dengan kami. Bapak Ibu sekalian, kita tetap punya ibadah dengan 2 format yang seperti ini dan ibadah live streaming jam 10. Ya, 2 khotbah yang berbeda tapi temanya sama. Bapak Ibu sekalian pasti diberkati Tuhan karena kita harus selalu saudara merenungkan firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan dan selalu menjadi orang percaya yang dikuatkan karena firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita juga punya ibadah EHK yang tadi saya singgung jam 9. Ya, anak-anak kita harus punya pengalaman iman. Sungguh-sungguh mengalami pengalaman iman dalam Kristus Yesus. Makanya kami tetap mengadakan ibadah buat anak-anak namanya EHK, Ebenezer Kids. Dan kita punya ibadah MP, ini buat orang-orang muda. Ini jam 3 sore. Jadi buat saudara yang mungkin baru pertama kali bergabung dengan ibadah bersama kami. Kami punya ibadah jam 3 buat anak-anak muda. Nanti akan dilayani oleh Pak Ruli Simurangkir, Brother Ruli Simurangkir. Saudara-saudara, jam 3 sore itu buat orang muda. Dan ibadah buat ibu-ibu. Ya, Faithful Women Service tanggal 26 September akan dilayani oleh Ibu Fiona Pais dengan satu tema Worshiping God. Ya, nanti ibu-ibu diajak, para wanita diajak untuk sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Ibu Fiona Pais ini adalah seorang worshiper. Waduh, pasti ibu-ibu diberkati Tuhan. Ibu-ibu harus tetap kuat di dalam Tuhan karena ibu-ibu adalah penolong, ya, bukan perongrong. Saudara, tetap mengikuti saudara protokol kesehatan dari pemerintah. Kita harus selalu saudara cuci tangan, jaga jarak dan selalu pakai masker. Pasti Tuhan memberkati kita. Happy Sunday. God bless you. Amen. Yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Suaramu bersama dan nyatakan, dia pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Pujian belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Iman kami berkata bahwa Engkau akan menolong kami indah pada waktunya. Kami tidak takut pada apapun, sebab Engkau Allah yang menyediakan segala yang kami perlukan. Haleluya.